Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ismi dari Prodi D3 Kebidanan, jurusan Kebidanan tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Mataram. Dengan NIM P7124020068. Di sini saya akan mengumpulkan tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Leni Herlina SAG MPDI. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih pandangan Islam, hukum tata negara dan budaya atau konsep etik mengenai transportasi organ. Nah, sebelum berlanjut ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan transplantasi organ itu sendiri. Transplantasi organ adalah pemindahan suatu organ atau jaringan manusia tertentu dari tempat ke tempat lainnya pada tubuhnya sendiri atau tubuh orang lain dengan persyaratan dan kondisi tertentu. Tujuan utama dari transplantasi organ ini adalah untuk mengurangi penderitaan dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, selanjutnya mari kita bahas bagaimana sih pandangan Islam mengenai proses transplantasi organ itu sendiri. Dalam Islam, hukum transplantasi organ itu masuk ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu menurut ilmu fikih, yang kedua menurut syariat Islam, dan yang ketiga menurut keadaan yang darurat. Nah, mari kita bahas yang pertama yaitu berdasarkan ilmu fikih. Nah, dalam kitab-kitab fikih tidak terlalu menjelaskan tentang transplantasi organ itu sendiri, sehingga kajian pembahasannya itu hanya dalam bentuk hipotesis atau andaikan saja. Yang kedua yaitu yang terdapat dalam syariat Islam. Dalam syariat Islam terdapat 3 hukum transplantasi organ yang ditinjau dari keadaan si pendonor. Yang pertama yaitu transplantasi organ dari donor yang masih hidup. Seseorang diperbolehkan untuk mendonorkan organ tubuhnya apabila organ tersebut tidak mempengaruhi hidup atau tidak membahayakan si pendonor. Akan tetapi, jika transplantasi organ tersebut dapat mengakibatkan kematian si pendonor, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195 yang artinya dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Yang kedua yaitu transplantasi organ dari orang yang telah meninggal. Adapun hukum yang harus diketahui yaitu yang pertama dilakukan setelah memastikan bahwa si penyumbang ingin menyumbangkan organ tubuhnya setelah dia meninggal. Yang kedua, apabila si penyumbang organ belum memberikan persetujuan terlebih dahulu, maka persetujuan tersebut dapat dilimpahkan kepada pihak keluarga si penyumbang. Yang ketiga, organ atau jaringan yang disumbangkan haruslah dapat menyelamatkan atau mempertahankan kualitas hidup manusia lainnya. Yang keempat, organ yang disumbangkan harus dipindahkan setelah si penyumbang organ dinyatakan telah meninggal dunia. Yang kelima yaitu organ tubuh juga bisa didonorkan dari korban kecelakaan lalu lintas yang tidak diketahui identitasnya. Adapun yang terakhir yaitu berdasarkan keadaan darurat. Adapun hukum halal dan haramnya mendonorkan organ yaitu yang pertama, jika organ yang didonorkan tersebut tidak membahayakan si pendonor dan kemungkinan dapat menyelamatkan pasien, maka hukumnya boleh. Yang kedua, jika organ yang didonorkan tersebut dapat membahayakan atau membuat kehidupan si pendonor menjadi sengsara, maka tidak diperbolehkan hukumnya. Nah, yang ketiga yaitu haram hukumnya melakukan transplantasi organ dalam keadaan koma, karena hal itu dapat mempercepat kematian dan mendahului kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Sementara itu, MUI memperbolehkan adanya transplantasi organ asalkan sesuai dengan syariat. Ketentuan hukum mengenai transplantasi organ tersebut tertuang dalam Fatwa MUI yang dikeluarkan pada tahun 2010. Fatwa tersebut menegaskan bahwa pencakokan yang diperbolehkan jika melalui hibah, wasiat tanpa meminta imbalan, atau melalui bank organ-organ tubuh. Donor organ orang yang telah meninggal juga diperbolehkan asalkan disaksikan oleh 2 dokter ahli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara mengenai transplantasi organ. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, di mana pada saat itu memang melegalkan transplantasi organ tubuh sesuai dengan pasal 33 ayat 1. Namun, undang-undang itu juga membatasi tindakan transplantasi organ yang hanya dilakukan untuk tindakan kemanusiaan dan dengan tegas melarang tindakan transplantasi organ dengan tujuan komersial. Hal ini sudah diatur dalam pasal 33 ayat 2. Bahkan, Undang-Undang Kesehatan dengan tegas mengancam sanksi bagi pelanggar ketentuan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 80 ayat 3 yang berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan komersial terhadap pelaksanaan transplantasi organ atau jaringan tubuh atau transfusi darah sesuai dengan pasal 33 ayat 2 akan dikenai dengan denda maksimal 300 juta dan hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Nah, selanjutnya mari kita bahas aspek etik transplantasi organ. Dari segi aspek etik kedokteran, tindakan transplantasi organ wajib dilakukan jika ada indikasi dan berlandaskan dalam beberapa pasal Kodeki, yaitu pasal 2. Seorang dokter wajib melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Pasal 10, seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya dalam melindungi hidup insani. Pasal 11, seorang dokter wajib untuk tulus, ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.